Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bapak. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Iya, Bapak. sepertinya panitianya terlempar ya dari Zoom. Baik, kita mungkin sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu, supaya kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang kita akan segera mulai ya Bapak Ibu. Saya akan share screen terlebih dahulu. Halo, Bapak Ibu. Izin Pak Arya, sudah dibuka Pak Arya? Sudah? Ah, Sudah. Baik. Kita baik Bapak Ibu, kita buka Bapak Ibu untuk materi hari ini itu Diklat Promosi Perpustakaan Unsur Digital. Bapak Ibu, untuk hari ini materinya adalah copywriting yang akan disampaikan oleh Bapak Haryan Tiar. Bapak Ibu, sebelum materi, mari kita berdoa dahulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan pembelajaran di hari ini mendapat keberkahan dan kelancaran. sudah Kang Berdoa Mamat. mulai. Kang Mamat udah berdoa. Udah Oh gitu berdoanya. Pak, maaf. Tadi ada quest. Oke, lanjut aja Pak Arya ya. Maaf, tadi agak lempar Pak ya, nggak bisa ngikutin di awal. Terima kasih Pak Arya, silakan. Oke. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah ya Bapak Ibu ya. Baik, saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu. Selamat bergabung dan mengikuti untuk mata pelatihan copywriting ini pada Diklat Promosi Perpustakaan Berbasis Digital. Tadi kan dibahas kalau menjual itu bukan apa, jangan hanya menjual fitur, jangan cuma menjual produk, tetapi menjual itu lebih kepada value apa yang mereka dapatkan. Jadi kalau di dalam dunia perpustakaan, tentu sebaiknya ketika kita melakukan promosi, jangan cuma kita menonjolkan atau menampilkan apa yang dimiliki oleh perpustakaan. Bukan hanya apa yang dilakukan oleh perpustakaan, tetapi apa sih yang bisa didapatkan oleh para pemustaka kita. Mereka dapat apa? Baik misalnya apakah mendapatkan solusi ataukah mendapatkan apa? Bisa mendapatkan satu emosi tertentu misalnya. Sama tadi seperti contoh Lamborghini, orang membeli Lamborghini bukan karena fitur Lamborghini-nya yang misalnya fiturnya cepat, mesinnya dari 0 sampai 100 km per jam hanya ditempuh sekian detik, bukan. Mereka membeli gengsi. Sama seperti tas-tas mahal itu yang misalnya apa, tas-tas seperti Louis Vuitton, Hermes. Kalau dari kualitas ya kita juga banyak kok produk-produk di lokal kita yang kualitasnya sama, tetapi kan emosi yang melekat pada brand tersebut itu harganya jauh berkali-kali lipat daripada fitur produk itu sendiri. Termasuk ketika orang-orang membeli iPhone, bukan mungkin hanya ada orang yang membeli karena memang fiturnya misalnya lebih ringan, didukung oleh update yang berkala. Tetapi kebanyakan orang membeli iPhone itu adalah karena memang mereka bisa mendapatkan emosi, bisa mendapatkan gengsi. Nah, begitu juga
perpustakaan, sebaiknya bukan hanya ketika memposting di media sosial misalnya, ketika melakukan promosi, bukan hanya mempromosikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, koleksi apa yang kita miliki, tetapi juga kita bagaimana menargetkan emosi mereka. Apa sih yang bisa mereka dapatkan? Jadi kadang pertanyaannya, kalau koleksinya lengkap, terus kenapa? Apa manfaatnya buat saya? Seperti itu kan. Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, mungkin dan salah satu cara untuk supaya promosi itu lebih efektif, salah satunya adalah menggunakan sebuah teknik yang namanya copywriting. Nah, materi copywriting ini akan diberikan oleh saya, Haryo Nurtiar. Saat ini saya bekerja menjadi seorang widyaswara di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan juga saya juga menjadi tutor dalam ilmu kearsipan di Universitas Terbuka. Jadi saya juga ngajar di sana, tapi bukan perpustakaan, lebih ke arsip. Sebelum saya bergabung di Perpustakaan Nasional, saya pernah menjadi seorang arsiparis dan juga pustakawan di FISIP Universitas Indonesia. Pendidikan saya tempuh di ilmu perpustakaan di Universitas Indonesia, baik S1 dan S2. S1 waktu itu saya lulus tahun 2006, sedangkan S2 saya lulus tahun 2012, sudah agak lama memang. Kemudian ini adalah buku saya yang sudah diterbitkan, yaitu judulnya The Secret of Library Marketing. Buku ini saya harap menjadi sebuah tambahan hasanah pengetahuan di dalam bidang ilmu perpustakaan. Karena buku tentang library marketing ini saya sih belum pernah dapat ya, belum pernah ketemu dalam bahasa Indonesia. Sedangkan buku ini saya tulis dalam bahasa Indonesia. Dan apa namanya? eh, Jangankan buku tentang library marketing, buku tentang perpustakaan pun masih sedikit ya di Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang memang ingin atau berminat untuk mendapatkan buku ini, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di LDK. Itu secara gratis, full text, dan buat Bapak Ibu yang mungkin mau menyebarluaskannya juga dipersilahkan membagikannya kepada teman misalnya. Atau mau menjadikannya untuk penulisan, boleh juga. Tujuan pembelajaran pada materi pada hari ini adalah Bapak Ibu setelah mengikuti materi ini, Bapak Ibu bisa membuat sebuah copywriting. Itu kenapa nanti ada tugas untuk pembuatan copywriting ya Bapak Ibu ya. Dan apa namanya? Dan di jadwal pembelajaran hari ini sampai pukul 11.15 kalau tidak salah. Tetapi saya tidak akan sampai pukul 11.15. Kemungkinan pukul 10 kita sudah selesai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sampai pukul 11 itu Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi sampai pukul 10 Bapak Ibu mengikuti Zoom ini, setelah selesai Zoom, live Zoom, Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas secara mandiri sampai pukul 11. Meskipun jatahnya sampai pukul 11, tetapi untuk pengumpulan tugasnya bisa dikasih kesempatan sampai besok pukul 5 pagi. Di harapannya setelah mengikuti mata pelatihan ini, Bapak Ibu tidak lagi mengerjakan tugas ya, karena sudah selesai di sesi ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rajin untuk mungkin cukup aktif bertanya atau menjawab pertanyaan atau sharing mengenai mungkin pengalamannya dalam hal copywriting atau library marketing, Bapak Ibu
bisa mendapatkan nilai tambahan untuk penugasan. Jadi buat Bapak Ibu yang mau mendapatkan nilai tambahan bisa dengan cara bertanya atau menjawab pertanyaan atau sharing mengenai pengalamannya atau pengetahuannya. Dan nanti mungkin saya akan ketika Bapak Ibu bicara, nanti saya akan mencatat di ponsel saya, mencatat nama Bapak Ibu untuk ditambahkan nilainya. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang akan disampaikan pada materi copywriting pada hari ini. Yang pertama adalah konsep copywriting, nanti Bapak Ibu copywriting itu seperti apa, lalu kemampuan dasar copywriting dan juga bagaimana membuat sebuah copywriting. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Setelah tadi mendengar sedikit penjelasan saya, lalu menonton video, maka kalau ditanya apa sih yang disebut dengan copywriting, silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau mengutarakan pendapatnya, bisa raise hand. Jadi menurut Bapak Ibu, copywriting itu apa? Ya, silahkan. Kegiatan menulis untuk promosi, Pak. Sebentar, Bu Evi Susanti ya. Iya, Pak. Saya catat dulu ya namanya. Oke. Iya, Ibu tadi apa? Kegiatan? Kegiatan menulis untuk mempromosikan produk yang kita mau pasarkan. Oke, baik. Ada lagi yang mau mungkin berbeda? Iya, Ibu Putri silahkan. Tidak, mohon maaf, tidak ada suaranya ya. Belum ada suaranya. Apakah bermasalah ininya mikrofonnya mungkin dari chat Ibu Putri? Kita ke Bu Latifah dulu. Silahkan Bu Latifah. Ya, Bapak, terima kasih. Hmm. Mungkin copywriting itu lebih ke kata-kata yang berbentuk tulisan, yang bisa berupa caption dalam promosi kita, yang bisa berupa ajakan kepada pemustaka untuk bisa lebih tertarik kepada produk-produk yang ada di perpustakaan. Terima Oke. kasih, Bapak. Iya, terima kasih Bu Latifah. Lalu Ibu Intan silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Izin menjawab, menurut saya copywriting itu proses penulisan materi untuk memasarkan produk dalam bentuk promosi dan ajakan persuasif, kemudian untuk kegiatan pembelian, kemudian promosi untuk kegiatan program dari perpus itu sendiri, itu Bapak. Oke, baik, lanjut lagi ke Ibu Dharma. Silahkan Ibu Dharma. Ya, selamat pagi, Pak. Iya, pagi Ya. Ibu Dharma. Izin, Pak, menjawab. Kalau menurut saya, copywriting itu sebuah seni menulis untuk memasarkan sebuah produk agar menarik customer, sehingga apa yang kita pasarkan itu customer tertarik. Kalau di perpustakaan, untuk mempromosikan perpustakaan agar perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pemustaka secara optimal, gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dharma. Bapak Anggriawan, silahkan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kalau menurut saya sih, kalau untuk copywriting itu merupakan kegiatan menulis yang mempunyai tujuan secara persuasif untuk membujuk maupun menarik para audiens kita atau target market kita untuk melakukan hal yang kita inginkan atau untuk melakukan tujuan yang kita inginkan. Oke, Seperti baik. itu sih. Iya, terima kasih Mas Anggriawan ya. Lalu Iya. Ibu Wiwi, silahkan Ibu Wiwi.
Halo Ibu Wiwi, kurang terdengar. Kedengaran nggak suaranya? Iya, silakan. Iya. Menurut saya copywriting itu segala bentuk tulisan di media apapun tujuannya untuk mempromosikan suatu produk, misalnya di banner-banner, di Hmm. yang di pinggir jalan itu, apa di media televisi, media sosial. Oke, terima kasih Bu Wi. Kurang lebih saya tangkap tadi sudah mulai ke aplikatifnya seperti banner atau yang di jalan-jalan ya, promosi-promosi yang ada di jalan. Oh, oke, terima kasih Bu Wi. Lalu Ibu Intan, silahkan. Terima kasih Pak Haryo. Hmm. Ya. Copywriting adalah proses menulis materi pemasaran dan promosi persuasif yang memotivasi orang untuk mengambil beberapa bentuk tindakan seperti melakukan pembelian, mengklik tautan yang ada di media sosial, menyumbang, ajakan, hingga mempengaruhi orang untuk menghubungi bagian penjualan seperti yang ada di landing page media sosial. Terima kasih Oke, Pak. baik. Terima kasih sudah masuk ke dalam landing page nih, Bu Intan. Ya, lanjut ke Ibu Astuti Lestari. Izin menjawab Bapak. Ya. Menurut saya, copywriting itu adalah sebuah bentuk tulisan teks di media untuk bertujuan membujuk target dari promosi yang kita lakukan, sehingga tujuan dari promosi yang kita lakukan itu tercapai. Jadi, contoh layanan-layanan kita yang ada di perpustakaan itu bisa menarik perhatian penggunanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Astuti. Ya, betul sekali apa yang diutarakan oleh Bapak Ibu nih, bahwa copywriting intinya adalah tulisan pada suatu promosi. Ada yang menganggap bahwa tulisan tersebut harus ada di promosinya, misalnya seperti di banner, di poster kan ada tulisannya tuh. Di video juga kadang ada tulisannya, tetapi ada juga yang menganggap sampai lebih luas lagi cakupannya, bahwa ketika menulis naskah untuk promosi pun untuk video juga naskah tersebut juga merupakan copywriting. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya copywriting adalah naskah yang digunakan untuk promosi. Lalu Bapak Ibu juga beberapa sudah menyampaikan tujuan dari copywriting itu sendiri, bahwa tujuan dari copywriting adalah untuk mempersuasi target kita, target pembaca promosi kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jadi untuk membujuk target promosi kita. Kalau di perpustakaan, target kita adalah pemustaka, jadi untuk membujuk pemustaka kita untuk melakukan suatu kegiatan. Kegiatannya apa? Misalnya, kalau promosinya untuk promosi supaya datang ke perpustakaan, ya tentu tujuannya agar mereka mau datang ke perpustakaan. Kalau target promosinya untuk meminjam buku, ya tentu saja di satu copywriting itu untuk bagaimana mereka mau meminjam buku. Ada juga di media sosial supaya mereka berkunjung ke profil media sosial kita. Kemudian bisa juga contoh lain adalah misalnya untuk perpustakaan misalnya membuat satu kegiatan supaya mereka mau mendatangi atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, itulah sebabnya, itu tadi saya menyebutkan untuk melakukan kegiatan tertentu. Artinya, satu copywriting itu dibuat untuk satu kegiatan atau satu tindakan. Jadi jangan double-double. Misalnya di satu promosi, tindakan yang diinginkan adalah datang ke perpustakaan dan juga meminjam buku. Jangan. Akan lebih baik satu copywriting hanya untuk satu
kegiatan yang kita inginkan, seperti itu. Jadi misalnya baca buku ya untuk baca buku saja, meminjam untuk meminjam. Kalau mau ada kegiatan lain, kita buat lagi materi promosi, kita tambah buat baru lagi materi promosinya misalnya. Jadi kalau di media sosial dengan postingan yang berbeda. Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan sudah sedikit dijelaskan bahwa anatomi copywriting itu ada 3 ya. Heading, isi, dan call to action. Nah, ini di sini pun di anatomi copywriting ini saya ada 5 bagian, yaitu ada judul atau heading, ada body atau isi dari promosi kita, ada call to action atau tindakan yang ingin kita yang ingin supaya target promosi kita melakukan sesuatu, dan juga ada slogan. Tetapi pada intinya anatomi copywriting itu hanya ada 3, judul, body, dan call to action. Kalau subjudul dan slogan itu tambahan. Judul atau heading itu bisa dikatakan sebagai iklan dari iklan, promosinya dari promosi. Jadi judul ini judul ini bukan dari inti dari promosinya. Judul ini dibuat untuk menarik orang melihat promosi kita. Jadi kalau kita iklan nih, copyright judul ini adalah dibuat supaya orang mau membaca penawaran kita. Apa sih yang kita tawarkan? Jadi bukan isi dari iklannya. Itu kenapa judul itu harus sangat menarik. Heading itu harus sangat menarik supaya orang-orang mau membaca promosi kita. Nah, lalu subjudul. Subjudul ini bisa ada, bisa enggak. Kenapa? Karena subjudul fungsinya hanya menegaskan judulnya. Bisa juga menjadi jembatan antara judul ke isi dari promosi. Jadi untuk menjembatani dari judul ke body itu digunakanlah subjudul atau memberikan penjelasan tambahan biar semakin menarik judulnya. Jadi promosinya biar lebih semakin menarik ya. Kadang kan kita suka lihat sebuah iklan atau promosi ya judulnya nggak menarik, jadi kita nggak males untuk membaca lebih lanjut. Jadi ketika judul dari suatu promosi kurang menarik, kemungkinan besar promosi kita atau iklan kita pun tidak dibaca, isi iklannya pun tidak dibaca oleh target promosi kita. Lalu body di sini berisi tentang isi dari penawaran kita. Disinilah penawaran kita tuangkan. Apa sih yang kita tawarkan? Kalau pada video awal dijelaskan bahwa sebaiknya bukan cuma fitur ya yang kita tawarkan, tetapi juga juga apa manfaat bagi target promosi kita. Seperti itu. Kemudian call to action. Call to action itu adalah tindakan apa yang kita inginkan dari target promosi kita. Jadi contohnya, kalau target kita mau orang yang baca promosi kita minjam buku, maka call to action-nya adalah segera pinjam buku. Nah, kalau Bapak Ibu suka melihat di medsos nih, misalnya lagi scroll IG, suka ada kan learn more atau belanja sekarang. Nah, itu bentuk-bentuk call to action. Jadi seperti semacam kata perintah ya. Call to action tuh memang biasanya bentuknya kata perintah. Oke. Kemudian slogan. Slogan ini juga nggak wajib. Tidak wajib. Yang saya bold nih yang wajib. Tapi kalau slogan itu tidak wajib. Tetapi bisa menguatkan dalam proses branding ya. Bisa menguatkan dalam proses promosi. Jadi seperti misalnya Nike misal dengan slogannya Just Do It.
Seperti itu. Jadi untuk slogan itu memperkuat efek psikologis, efek emosi dari si pembaca atau dari target promosi kita. Memperkuat pesan juga bisa untuk slogan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Udah ada, kita lanjut ya. Nah, anatomi copywriting sebenarnya secara sederhananya bisa dibuat dalam 3 step ya, atau 3 langkah, atau ada 3 elemen dalam sebuah anatomi copywriting. Ada hook, story, dan offer. Hook itu tadi fungsi dari judul atau heading. Tujuannya supaya orang mau membaca, mau menikmati, mau menyaksikan iklan kita atau promosi kita. Lalu story itu isi dari copywriting, isi dari promosinya. Bisa berupa langsung list misalnya daftar fitur benefit yang kita punya, yang kita tawarkan, bisa juga dalam bentuk storytelling. Lalu kemudian diberikan juga offer, call to action. Misalnya offernya apa, untuk datang, untuk misalnya follow akun media sosial perpustakaan seperti itu, atau mengunjungi atau datang langsung ke perpustakaan seperti itu. Nah, ini contoh copywriting. Nah, ini menurut Bapak Ibu, kalau iklan yang di sini di Pizza Hut ini, Bapak Ibu kira-kira mana yang merupakan headingnya? Silahkan. Mana? 99. 99. Tadi Pak siapa, Anggriawan ya? Iya, Pak. Ya. Terus 99. Yang lain ada yang punya pendapat lain? Laki 9,9 sama cuma Laki 99.000. cuma 99.000, Ibu Putri ya. Iya, Pak. Ya, siapa lagi? Big box hemat sampai 30%. Lucky box hemat sampai 30%, Bu Intan ya. Ya. Iya. Ya. Nah, biasanya sebuah iklan atau promosi itu yang menjadi heading adalah yang paling menonjol. Nah, kalau buat Bapak Ibu, yang paling menonjol di sini apa? Tulisan apa? Laki Laki 99. 99 ya. Iya, betul sekali, Laki 99. Sepertinya pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat iklan ini adalah ada Laki 99 ini, keberuntungan, angka 99, ada keberuntungan. Kalau yang kemarin heboh kan iklan di Tokopedia ya, Guncang 77. Nah, itu sebagai heading. Tapi kalau saya misalnya konsumennya, tapi bisa juga meskipun dia brand besar, tetapi bisa saja promosinya kurang pas atau kurang dapat nih. Kalau saya sebenarnya lebih tertarik yang cuma 99.000. Kalau saya ya, mungkin dari banyak orang juga seperti itu. Kadang memang seperti itu. Kadang ya walaupun brand-brand besar, ya kadang juga terpleset juga. Kenapa misalnya tidak ditonjolkan langsung saja cuma 99.000 seperti itu. Jadi itu semua kadang itu berupa bisa kekeliruan, bisa juga itu sebuah kesengajaan. Jadi pesan apa yang mau disampaikan dari promosi tersebut. Nah, kalau kita bedah misalnya, taruhlah headingnya adalah Laki 99. Lalu bodinya adalah bisa big box, Laki September. bisa Laki September, big box hemat sampai 30%, bahkan bisa ini cuma 99.000, itu juga masuk ke dalam body. Nah, lalu kalau dari iklan ini mana yang merupakan
call to action. Pesan di apps. Pesan di apps, betul sekali. Pesan di apps. Tadi Ibu siapa? Mayu Bapak. Wah, Ibu Mayu, oke. Iya, betul sekali. Pesan di apps. Nah, kita beralih ke iklan yang satu lagi nih. Nah, kira-kira mana yang merupakan heading nih? 6 bulan 6 bulan 6 upgrade bulan skill. upgrade skill ya, cuma 90.000. Jadi di 6 bulan upgrade skill. Ini sepertinya sebagai subheading ya, subheading. Cuma 9.000. Nah, kalau ini lebih kita lebih jelas, lebih kena ya. Cuma 90.000. Langsung dikasih harga coret 2,1 juta. Sedangkan penawaran isi dari promosinya, kalau kita tertarik di sini kan kita mau nggak mau biasanya tertarik juga untuk membaca isinya. Ini apa sih? Oh, dia ternyata materi-materinya ini dari digital marketing sampai English TOEFL misalnya. Nah, lalu apply now-nya ini adalah contoh dari call to action. Oke. Secara sederhananya Bapak Ibu sudah paham ya secara anatomi copywriting. Nah, itu tadi bicara mengenai konsep dari copywriting dan sedikit membedah anatomi copywriting dari iklan. Dari suatu iklan yang saya contohkan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke dalam suatu materi media copywriting. Jadi, copywriting itu kan merupakan bagian atau suatu teknik dalam melakukan promosi. Nah, promosi tentu kita menggunakan suatu media dalam melakukan suatu promosi. Ini ada beberapa media copywriting. Secara garis besar, media copywriting atau media promosi itu dibagi dua. Yang pertama konvensional dan juga yang kedua adalah digital. Kalau konvensional sifatnya bisa dikatakan sebelum eranya digital. Selain dari format digital, itu masuknya ke konvensional. Ini jenis-jenis media konvensional ya. Yang pertama media cetak. Media cetak misalnya Bapak Ibu seperti ya sudah tahulah dari dulu Bapak Ibu pernah beli koran, beli majalah. Nah, itu kan biasanya ada iklannya ya. Nah, itu digunakan untuk memang iklan itu koran, baik koran atau majalah juga digunakan untuk beriklan. Kemudian yang masih kadang suka digunakan nih kalau Bapak Ibu lewat jalan, masih ada yang membagikan brosur. Terus biasanya kalau dealer-dealer mini ya, saya bilang dealer-dealer yang bukan dealer besar, dealer motor misalnya, itu suka tuh bagiin brosur di jalan. Kemudian media cetak lain adalah seperti misalnya posternya, yang poster di mading misalnya, kalau masih Bapak Ibu masih menggunakan mading, nah itu juga merupakan contoh media cetak dari media konvensional. Kemudian media penyiaran. Media penyiaran ini sebelum era TV digital, media penyiaran ini adalah menggunakan gelombang analog ya. Maka media penyiaran ini contohnya adalah radio dan televisi. Ini merupakan media konvensional. Kemudian ada media luar ruang. Nah, ini media luar ruang ini ketika masa kampanye kemarin dan nanti ketika kampanye untuk pilkada, biasanya banyak politikus yang menggunakan media luar ruang ini. Jadi membuat pohon-pohon berbuah spanduk ya, pohon-pohon berbuah poster. Nah, seperti lalu juga banner, kemudian baliho yang besar,
itu contoh media luar ruang. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung atau sharing ya, bisa juga raise hand ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin dari ketiga media konvensional ini di perpustakaan Bapak Ibu pernah melakukan yang mana aja nih? Dan contohnya apa bentuknya? Ada yang mau sharing pengalamannya? Mungkin Dalam bentuk brosur Kak biasanya. brosur ya. Iya. Oke. Bu Evi Susanti ya. Brosur itu disebarluaskan ke pemustaka, Ibu. Iya betul Pak. Jadi Terus setiap kita juga ada buku pedoman juga seperti itu. kalau buku pedoman dibagikannya Biasanya kita ke bagian mahasiswa baru. Oke. Kalau brosur biasanya kalau saya dulu pernah punya pengalaman brosur ditaruh di depan meja. Apakah Ya, seperti itu ya, juga? Nanti ya, bisa ada juga diambil. seperti itu. Oke. Kalau yang lain nih, Bu F, ini tadi Bu Evi. Selain brosur sama pedoman, ada lagi Ibu? Standing banner. Ya, standing banner. Standing banner ya. Tadi siapa yang menjawab standing banner? Saya, Pak. Lutfia Zainur. Bu Lutfiah ya. Iya. Sebentar. Saya catat dulu. Lutfiah. Oke. Mungkin ada mau sharing pengalaman Ibu Lutfiah mengenai menggunakan standing banner itu untuk kegiatan apa ataukah memang yang memang ditaruh untuk promosi layanannya atau hanya untuk satu kegiatan? Kalau untuk penggunaan standing banner itu biasanya buat yang kayak panduan-panduan seperti itu sih Pak, biar kita itu bisa mengakses dari mana aja gitu ya kan, misal di dekat ruang komputer seperti itu kayak pengaksesan e-resources Perpusnas dan juga apprints milik repositori institusi seperti itu, biar memudahkan pemustaka dari mahasiswa untuk mengakses website tersebut seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lutfia. Sama. Yang lain ada yang mau sharing pengalamannya? Tidak ada. Ya, memang rata-rata perpustakaan untuk media konvensional ini biasanya tadi menggunakan standing banner dan standing banner biasanya bukan hanya untuk satu kegiatan tetapi bisa dikatakan sepanjang tahun dipajang karena memang layanan untuk standing banner itu biasanya untuk layanan-layanan yang selalu ada. Jadi bukan hanya satu kegiatan misalnya workshop atau mungkin bedah buku atau mungkin kegiatan-kegiatan buku baru untuk promosi buku baru biasanya tidak menggunakan standing banner. Lalu ada brosur yang bisa dibagi-bagikan dan diambil oleh pemustaka biasanya taruh di depan meja layanan atau meja sirkulasi. Kemudian tadi ada pembagian pedoman kepada mahasiswa baru ya, kalau di perpustakaan perguruan tinggi. Seperti itu. Ada juga kadang yang memakai mading, cuma memang jarang ya sekarang pemakaian mading itu sudah penggunaannya sedikit ya. Ada juga yang perpustakaan yang mencetak buletin. Nah, buletin ini dibagi-bagikan kepada kalau di universitas, kalau di perguruan tinggi biasanya dibagikan ke kegiatan kemahasiswaan. Jadi biasanya mahasiswa kan punya organisasi-organisasi itu. Nah, disebarluaskan melalui mereka. Itu merupakan bentuk-bentuk promosi melalui media konvensional. Kalau media penyiaran mungkin belum ya, atau tidak, karena memang anggarannya sangat-sangat terlalu besar sekali kalau untuk media penyiaran. Biasanya dia brand-brand besar yang menggunakan media penyiaran. Karena kan nilainya hanya untuk pemutaran sekian berapa detik saja, kalau di prime time bisa ratusan juta tarifnya.
kelemahan dari media konvensional ini satu dari datanya ya. Datanya kita agak sulit menggrab data ke siapa kita akan berikan. Mungkin secara garis besar bisa. Misalnya kalau dari contohnya misalnya kalau dealer atau orang membagikan di jalanan atau misalnya perpustakaan membagikan brosur di jalanan, kan nggak tahu siapa yang ngambil. Kita nggak tahu latar belakang orang itu siapa apa. Terus juga kalau di perguruan tinggi mungkin masih bisa kita kategorisasikan misalnya dari fakultas apa seperti itu. Terus yang kedua dari sisi tenaga yang dibutuhkan biasanya tenaga dan waktu ya lebih besar. Kemudian eh, dari segi biaya juga butuh biaya yang agak besar ya. Misalnya kalau media cetak seperti brosur mungkin nggak terlalu besar, tetapi sebagian besar media konvensional itu butuh dana yang cukup besar, apalagi media penyiaran. Kalau terus atau membuat sebuah baliho itu kan butuh uang yang cukup banyak ya. Itu kenapa dibilangnya ongkos politik itu mahal karena itu. Mereka harus mencetak poster, membuat baliho seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya media digital. Nah, media digital ini sekarang hampir semua entitas ya, baik individu maupun instansi atau organisasi atau brand atau perusahaan menggunakan media promosi yang berbentuk digital. Meskipun mereka juga tidak meninggalkan media konvensional. Contoh-contoh dari media digital ini bisa melalui website, media sosial, email marketing, push notification. Kalau website, Bapak Ibu sudah tahu ya website seperti apa. Dan banyak perpustakaan yang sudah memiliki website tersendiri. Ada juga yang menempel dengan website atau instansi induknya. Tapi ada juga memang perpustakaan yang belum memiliki website. Nah, untuk sarana promosi website ini bisa dilakukan misalnya menggunakan banner. Kalau Bapak Ibu ngelihat terutama situs-situs berita tuh suka ada kan bannernya, apalagi seperti detik.com yang keramaian mungkin terlalu ramai dengan banner. Kemudian menggunakan media sosial. Nah, media sosial ini bisa dibagi menjadi dua untuk kegiatan promosinya. Yang pertama secara organik atau gratis. Yang kedua itu dengan cara berbayar. Kalau gratis ya seperti yang Bapak Ibu lakukan, posting, menyapa. Tetapi biasanya media sosial itu ketika kita posting sesuatu, dia hanya menjangkau tidak sampai 10% dari kalau di Instagram dari follower kita. Kalau di YouTube mungkin dari subscriber kita. Kalau di apa namanya di X atau Twitter juga tidak sampai 10% dari yang memang berinteraksi dengan kita. Tapi kalau kita berbayar, dia bisa menjangkau orang-orang yang memang bahkan tidak tahu siapa kita, tidak pernah berinteraksi dengan kita, bukan follower atau subscriber kita. Nah, itu bedanya. Karena memang jadi cuma enaknya kalau secara organik ya tadi gratis. Terus dia lebih secara maksudnya umur lebih bertahan lama. Tetapi kalau berbayar ya tergantung dana kita seberapa. Tetapi dan untuk berbayar ini bukan berarti sangat mahal ya sampai jutaan. Cukup dengan membayar 100.000 sudah bisa menjangkau ribuan orang di media sosial.
Dan dengan media sosial ini juga, ketika kita beriklan berbayar atau promosi berbayar, dia lebih tertarget. Kita bisa menargetkan misalnya gendernya, apakah laki-laki atau perempuan, atau kita juga bisa menargetkan misalnya lokasi mereka di mana. Misalnya radius berapa 1 kilometer dari perpustakaan misalnya, itu bisa ditargetkan seperti itu. Minat mereka apa, itu seperti itu. Kelebihan dari media sosial dan datanya kita bisa dapat nih, misalnya mereka mengakses kita dari mana, dari apakah dari iklan, apakah misalnya dari media sosial lain seperti itu. Dari link di luar kita itu juga bisa. Kalau website tadi itu lebih informasinya lebih statis ya. Jadi lebih kepada apa sih yang lebih kepada menceritakan siapa kita. Tapi kalau media sosial itu lebih dinamis. Kita bisa memposting apa kegiatan kita, pemikiran-pemikiran kita seperti apa, pemikiran-pemikiran perpustakaan seperti apa, dan lebih aktif dalam keterlibatan dengan pemustaka. Nah, lalu email marketing. Nah, email marketing ini adalah harta karun perpustakaan yang kurang tergali sebenarnya. Padahal email marketing itu sangat, kalau di dunia bisnis sangat berharga sekali ya kalau email marketing. Bahkan mereka rela memberikan, kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan misalnya, dapatkan ebook gratis dengan memasukkan email misalnya. Nah itu dalam rangka mereka menukar produk mereka secara gratis, bukan gratis, menukar dengan alamat email kita. Contoh penggunaan email marketing ini, kalau Bapak Ibu nih pernah kan ya terima email dari marketplace, pernah kan? Nah itu contoh penggunaan email marketing. Jadi email marketing ini bisa digunakan untuk tetap membina engagement, membina hubungan antara, kalau di perpustakaan, antara kita perpustakaan dengan pemustaka. Ya, Ibu Evi, ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Ibu, belum di-unmute. Izin Pak, Ya. untuk ini copywriting ini apakah ada perbedaan copywriting untuk media sosial dan website misalnya? Oke. Gimana itu Pak? Apakah ada perbedaannya gitu? Saya pengen tahu. Oke. Copywriting ini tentu saja ada perbedaan Ibu. Antara tergantung media yang digunakan. Misalnya dari sisi jumlah kata itu berbeda. Misalnya seperti di banner misalnya. Itu kan banner itu jumlah katanya terbatas, otomatis tekniknya juga berbeda. Lalu ada lagi copywriting yang misalnya bentuknya advertorial, itu berbeda. Advertorial bisa kita buat dalam bentuk storytelling. Advertorial itu semacam, seperti contohnya adalah Bapak Ibu mungkin pernah lihat artikel di majalah, dia di formatnya seperti cerita, tapi ujung-ujungnya ada penawaran di situ. Jadi misalnya di suatu artikel ditulis 7 tips supaya lebih rajin. Ntar dikasih tips ini, tapi di salah satu tipsnya dikasih mungkin ada pakai produk ini, misalnya salah satu dari 7 tips itu, salah satu tipsnya menggunakan produk ini. Nah itu bentuk advertorial. Nah kalau bentuk advertorial tentu ya lebih panjang. Seperti itu. Lalu misalnya untuk kalau copywriting yang digunakan sebagai naskah misalnya, tentu akan berbeda ketika Bapak Ibu pakai TikTok dengan YouTube. Kalau TikTok mungkin lebih pendek untuk pembuatan naskahnya, sedangkan TikTok lebih panjang. Begitu. Jadi berbeda Ibu. Ada lagi Bu? Ya, apa namanya Pak? Terkait dengan kita membuat copywriting itu, dari pengalaman Bapak mungkin apakah
apa saja kesalahan-kesalahan yang umum terjadi gitu loh Pak dalam pembuatan copywriting ini. Terus Oke. bagaimana cara menghindarinya? Oke, baik. Nanti saya ada di slide di materi ini juga nanti ada yang membahas mengenai beberapa kesalahan dari seorang copywriter ya, Ibu. Oke, Pak. Oke, nanti akan saya jelaskan belakangan. Oke, ada lagi? Sudah? Izin Yang bertanya Bapak. Oh ya, Bu Latifah ya, silahkan. Bapak. Tadi kan ada media konvensional, media penyiaran berupa radio atau televisi ya Bapak. Terus di media digital ada media sosial. Nah, sekarang itu kan ada promosi yang ditampilkan di platform YouTube itu Pak. Nah, itu masuk di promosi di media sosial apa di media penyiaran ya Bapak? Oke, untuk Terima kasih, YouTube, Pak. iya, terima kasih Bu Latifah. Untuk YouTube dia masuknya ke media digital. Kalau penyiaran tuh memang dia menggunakan apa lebih sempitnya ke radio dan juga televisi saja. Tetapi kalau di luar itu seperti YouTube atau mungkin podcast, bukan podcast yang di YouTube ya, tapi podcast pakai platform podcast yang memang untuk didengarkan tanpa harus melihat perangkat adalah masuknya ke media sosial, Ibu. Baik, Bapak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang lain, Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Tadi email marketing. Nah, berikutnya adalah push notification. Ini juga sering digunakan oleh brand-brand besar ya. Kalau brand-brand kecil atau yang baru merintis usaha atau perpustakaan tuh jarang pakai push notification. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Itu kenapa brand-brand besar itu biasanya banyak menggunakan punya aplikasinya masing-masing. Satu, supaya datanya mereka dapat bisa digunakan sendiri. Kedua, mereka bebas untuk melakukan promosi sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga, untuk push notification. Nah, sayangnya biasanya push notification ini pun juga jarang digunakan oleh perpustakaan yang sudah punya aplikasi. Mungkin hanya beberapa perpustakaan yang mungkin menggunakan ini, tetapi saya perhatikan jarang ya. Padahal itu bisa menjadi sebuah sarana promosi juga, media promosi juga, seperti itu. Nah, untuk karakteristiknya, tadi website saya jelaskan lebih kepada informasi yang statis ya, lebih kepada seperti mengatakan siapa kita. Media sosial lebih kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita tawarkan, dan lebih kepada apa yang ada di pikiran kita. Email marketing ini juga sifatnya mirip seperti media sosial, hanya saja kalau media sosial itu campur-campur, jadi belum tentu apa yang kita posting orang lain akan membaca karena mungkin hanya sekitar 5 sampai suatu postingan hanya bisa mencapai 5 sampai 10%, menjangkau 5 sampai 10% saja kalau secara organik. Kalau email marketing itu sangat dia tidak tercampur kan, dan biasanya dan memang meskipun bisa dikatakan email itu merupakan salah satu promosi digital yang cukup cukup tua, tetapi sampai sekarang masih cukup efektif. Banyak sekali marketer-marketer yang memang pakai email marketing ini dan secara kinerja atau mereka mendapatkan banyak keuntungan dari sana. Jadi masih banyak juga orang yang membuka email ya. Apalagi di era sekarang kalau mau punya pakai smartphone harus punya email. Dan berbeda dan email marketing ini bahkan email itu kan biasanya orang juga jarang sekali mengganti alamat emailnya seperti itu. Lalu push notification juga lebih terfokus ya ke pemilik aplikasi, jadi
memang bisa kelemahannya push notification ini bisa di silent ya notificationnya. Nah, lalu kita masuk ke dalam formula copywriting. Sebenarnya ada banyak sekali yang formula copywriting ya yang ada di dunia ini. Tadi seperti sebelumnya ada di video pertama ada AIDCA ya. Attention, interest, desire, conviction, dan action. Nah, yang paling banyak digunakan tuh AIDA biasanya. Karena memang cukup sederhana ya. AIDA ini adalah attention, interest, desire, action. Attention ini apa? Bagaimana orang tertarik dengan promosi kita. Heading tempatnya biasa di attention. Interest itu apa sih minat mereka? Desire itu aspek psikologis yang bisa lebih mendorong mereka. Jadi misalnya kata-kata gratis. Kalau Bapak Ibu dulu pernah suka lihat iklan tentang perumahan Fanny Rose ya, Senin harga naik. Nah, itu desire juga. Terus kalau Bapak Ibu lihat iklan-iklan misalnya hanya sampai tanggal sekian, itu juga merupakan desire. Kalau interest lebih kepada minat, kalau desire itu kadang tidak terkait minat tentang produknya, tetapi lebih menggali ke sisi emosionalnya. Bisa terkait, bisa juga tidak. Jadi lalu action ini call to action. Apa yang kita inginkan dari mereka. Lalu formula berikutnya adalah PAS atau problem agitated solution. Jadi kita pertama kasih problem mereka, kasih lihat problem mereka, kasih sebuah pernyataan tentang problem mereka. Agitated itu kita hiperbolakan, kita perbesar lagi problem mereka. Seperti semakin ditakut-takutin. Lalu berikutnya kita berikan solusinya. Lalu FAB atau Feature Advantage Benefit. Jadi kita berikan fitur-fitur yang kita tawarkan, lalu kasih mereka advantage-nya, kasih lihat apa sih yang bisa mereka dapatkan, juga berikan juga benefitnya. Nah, untuk lebih mempermudah, Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Nah, ini contoh copywriting dengan menggunakan formula AIDA. Yang pertama, attention. Susah cari literatur buat skripsi. Nah, ini kan untuk menarik misalnya mahasiswa supaya mau baca ini. Untuk itu dulu. Nah, terus kita kasih interest-nya. Kami punya jutaan artikel ilmiah internasional. Nah, inilah yang kita tawarkan. Apakah mereka berminat untuk mengakses jurnal-jurnal ilmiah internasional? Ini memang bagi mahasiswa yang mau skripsinya menggunakan jurnal-jurnal ilmiah internasional. Nah, disinilah kita bermain. Di interest desire-nya di sini. Kami jamin gratis. Nah, action-nya adalah buruan datang atau hubungi perpustakaan. Jadi intinya untuk menjangkau ke perpustakaan. Intinya satu untuk action-nya, yaitu untuk menjalin hubungan ke perpustakaan. Entah datang langsung atau menghubungi misalnya lewat kontaknya. Ini untuk formula AIDA. Berikutnya contoh formula PAS, Problem Agitated Solution. Nah, ini headingnya, problem, sulit untuk menyelesaikan tulisan. Lalu kita perbesar problem tersebut. Semakin seperti kita takut-takuti. Deadline sudah mepet, tulisan belum selesai, tulisan nggak kemana-mana, tulisan tidak berkembang. Nanti kita perbesar masalahnya. Lalu solusinya di sini. Call to action-nya di sini. Ikuti pelatihan creative writing tanggal sekian-sekian. Lalu pendaftaran hubungi perpustakaan. Seperti itu. Itu solusi yang kita tawarkan. Nah, kemudian formula FAB atau Feature Advantage Benefit. Jadi fiturnya nih, perpustakaan kami memiliki sumber informasi yang banyak dan pustakaan yang handal. Itu kan fitur. Pastikan pertanyaannya di benak
pemustaka, emang kenapa kalau punya sumber informasi yang banyak dan pustakawan yang handal? Lalu kita tiban lagi dengan advantage di paragraf kedua, sehingga dapat menyediakan informasi ringan hingga yang sifatnya serius seperti artikel ilmiah untuk penelitian. Kadang di benak pemustaka ada pertanyaan, terus kenapa kalau bisa menyediakan informasi ringan hingga sifatnya serius? Agar kebutuhan informasi Anda dapat terpenuhi dengan tepat dan Anda terhindar dari informasi yang menyesatkan. Nah, ini benefitnya yang mereka dapat seperti itu. Dari contoh-contoh itu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya ya Pak. Ya, Bu Eti ya, silahkan. Ya. Untuk perbedaan dari advantage sama benefit sendiri itu terletak di segi apanya Pak? Kan artinya secara harfiah artinya kan keuntungan ya Pak, sama-sama keuntungan. Iya. Ya, nah perbedaannya itu dari segi apanya Pak? Oke, iya betul sekali. Kadang kita sering ketuker namanya advantage dan benefit. Intinya sama-sama dari sudut pandang si target promosi, value yang mendatangkan value kepada atau manfaat kepada si target promosi. Tetapi inti dari advantage itu, kalau secara garis besar, advantage itu biasanya keunggulan dari atau manfaat, ada pembanding, biasanya dibandingkan, walaupun tidak tertulis dibandingkan dengan siapa, tetapi di situ adalah keunggulan dari produk kita, keunggulan dari misalnya perpustakaan kita dengan yang lain, entah perpustakaan lain atau misalnya dengan search engine bahkan. Itu itu untuk advantage. Kalau benefit lebih fokus kepada manfaat yang memang didapatkan oleh pemustaka kita, seperti itu. Jadi misalnya ini, menyediakan informasi ringan hingga sifatnya serius. Ini advantage yang mengungguli search engine, karena search engine di sini biasanya jarang kalau Google aja biasanya mereka hanya menyampaikan berbagai macam informasi, tidak sampai misalnya artikel ilmiah, kecuali Bapak Ibu menggunakan Google Scholar misalnya, itu pun tidak bisa diakses. Ada yang bisa diakses secara full text, ada yang tidak. Nah, itu advantage di situ. Lalu benefit di sini langsung manfaat yang benar-benar didapatkan oleh si pemustaka. Begitu, Ibu. Oh ya, Kalau baik Pak. Terima kasih jawabannya. ya, sama-sama Bu Eti. Memang lebih mudah kalau misalnya produk handphone misalnya. Ketika produk yang komersial ya, dia menonjolkan advantage-nya misalnya kalau handphone kemarin tuh seperti Samsung yang baru ya, Circle to Search. Nah, itu dia advantage. Nama fiturnya Circle to Search. Tapi advantage-nya adalah mereka menjelaskan bisa mencari sesuatu hanya dengan melingkari objek, dia langsung keluar informasi tentang objek tersebut. Nah, itu advantage. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ini ada beberapa aspek psikologis yang bisa kita masukkan ke dalam suatu copywriting. Jadi ada aspek curiosity, artinya penasaran. Biasanya curiosity ini kalau Bapak Ibu suka lihat promosi yang ada tanda tanyanya, jadi bikin kita di heading biasanya bikin kita penasaran. Lalu promises ini adalah janji yang berupa janji ya. Biasanya orang-orang politik ketika kampanye sering pakai ini. Lalu social proof. Nah, ini juga suka digunakan misalnya dalam hal penggunaan testimoni social proof. Biasanya kalau Bapak Ibu pernah lihat landing page atau suatu website, di situ ada kumpulan
testimoni. Lalu halo effect ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan influencer untuk mempromosikan produk kita, untuk biar orang tertarik dengan menggunakan para influencer yang memang punya follower banyak. Ya, Ibu Evi silahkan. Ya Pak, izin Pak. Mm, Gini, tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa formula copywriting kan untuk mm, apa namanya untuk promosi lah ya. Nah, saya ingin tanyakan itu bagaimana cara kita memilih formula yang pas untuk mm, membuat formula copywriting itu untuk produk yang mau kita pasarkan. Apakah formula itu bisa dipakai untuk semua produk atau memang ada yang ini cocoknya untuk produk A seperti itu kira-kira. mm. Oke. Sebenarnya formula ini lebih kepada apa namanya seperti sudut pandang ya, Ibu ya. Jadi bisa digunakan berbagai jenis produk. Satu formula bisa digunakan dengan berbagai jenis produk. Eh, Jadinya misalnya formula AIDA, apapun bisa pakai formula AIDA dan apa namanya tidak misalnya produk A harus pakai formula ini tidak. Jadi itu lebih kepada memang mau dari sudut pandang apa, lalu yang mau ditargetkan itu mau misalnya kita eh, seperti tadi misalnya produk Apple nih. Kita mau pakai formula PAS, pakai formula FAB, formula AIDA itu bisa. Jadi eh, itu lebih kepada bisa dari selera dari si copywriter, bisa juga memang apa namanya sudut pandangnya kita mau lebih menonjolkan apanya seperti itu. Jadi sebenarnya bisa berbagai untuk dari produknya bisa menggunakan apapun produknya, bisa menggunakan apapun formulanya. Jadi seperti itu. Itu lebih kepada kita mau pakai yang mana saja, mau pakai yang mana seperti itu, Ibu. Ada lagi, Ibu Evi. Cukup Pak, terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Lalu mirror neurons ini biasanya lebih kepada seperti cermin ya. Kadang kalau kita apa namanya, ketika melakukan suatu promosi atau bahkan misalnya kalau Bapak Ibu dalam ilmu komunikasi membangun raport dengan lawan bicara yang baru pertama kali, bisa kita membangun sebuah raport atau apa istilah ininya, istilah yang enak buat dipakai itu apa ya, kayak, tapi kurang lebih membangun apa ya, image atau membangun bayangan di benak lawan bicara biasanya kita dengan menggunakan seperti kita meniru dia. Misalnya kaki yang satu diangkat, kita ikut mengangkat kaki yang satu. Nah, kalau penggunaan di media sosial misalnya kita mengambil dari sudut pandang kondisi mereka. Misalnya kita mau beriklan atau berpromosi kepada pekerja kantoran. Kita bisa mengambil posisi misalnya dengan cerita storytelling, posisi ketika kita bekerja. Jadi seolah-olah kita tuh sama loh posisinya, sama-sama bekerja seperti itu. Kalau reciprocity ini lebih kepada kita memberikan manfaat dulu, nanti karena salah satu sifat dasar manusia adalah membalas kebaikan dengan kebaikan ya. Jadi ketika kita memberikan manfaat, mereka pun akan membalas dengan hal yang baik juga seperti itu. Kalau scarcity, jadi itu pembatasan. Jadi misalnya ada kata kuncinya biasanya terbatas hanya sampai tanggal sekian, seperti hanya 100 pendaftar pertama seperti itu. Kalau emoji kita menambahkan emoji-emoji smiley segala macam di dalam promosi kita. Untuk pain itu yang kita tonjolkan adalah rasa sakit. Kalau
Kalau tadi di video ada kan contohnya nggak enaknya misalnya atau misalnya pen di sini bisa seperti contoh ini apa? Nah, sulit untuk menyelesaikan tulisan. Nah, ini masalah yang dihadapi oleh target promosi kita itu adalah pen. Ini untuk dari aspek psikologis copywriting. Kemudian untuk langkah pembuatan copywriting, kita pertama membuat perencanaan. Pembuatan perencanaan itu misalnya kita mau dari analisa dulu, kita mau nama kegiatan kita apa, lalu sumber daya kita yang kita punya itu apa saja, lalu juga dia budgetnya berapa, seperti itu. Lalu juga membuat sebuah timeline, kemudian dari perencanaan itu kita tentukan targetnya. Targetnya itu ke siapa, dan medianya dari target di sini kita bisa menentukan kira-kira media yang cocok apa. Misalnya pemustakah kita kebanyakan berkumpul di IG dan juga TikTok. Nggak ada yang di Facebook. Kita jangan menggunakan media Facebook. Nah, setelah target audiensnya sudah ditentukan, kita siapkan nih bahan-bahannya apa saja. Bahan-bahan itu seperti mungkin ada background musik, ada gambar yang akan kita masukkan, seperti itu. Baru setelah itu kita desain tulisan dan materi promosinya, seperti itu. Ini ada beberapa kesalahan copywriter nih yang tadi juga ditanyakan oleh Bu Evi ya. Yang pertama adalah seorang copywriter malas membaca. Dengan malas membaca, kita jadi kurang gudang kreativitas kita akan berkurang, kurang kaya gitu. Ini termasuk membaca dari iklan-iklan yang ada ya. Kemudian ingin instan. Seorang copywriter itu tidak dihasilkan baru belajar langsung jago. Pasti ada ada proses untuk bisa menjadi seorang copywriter yang handal. Kemudian takut salah. Semua orang pasti melakukan kesalahan, jadi jangan perlu takut untuk melakukan kesalahan terhadap copywriting yang kita buat. Itu akan berproses yang menjadi semakin lama pekerjaan kita, hasil karya kita pun semakin baik. Lalu melakukan plagiat atau plagiarisme. Itu jangan sampai kita melakukan plagiarisme, ini fatal sekali ya dari sisi etika. Dan kita tidak mau berlatih membuat copywriting. Oke, nah kita masuk sedikit menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Copywriting itu bisa kita pakai menggunakan AI atau kecerdasan buatan, dan bahkan kecerdasan buatan itu bisa mempermudah dalam pekerjaan kita, bukan hanya soal copywriting. Kita bisa brainstorming dengan AI, kita bisa juga bahkan bisa sampai meminta mereka membuatkan copywriting untuk kita, seperti itu. Lalu ini beberapa alasan kenapa kita pakai AI. Yang pertama, menghemat waktu. Ini jelas dari pekerjaan yang misalnya hitungannya jam bisa selesai dalam waktu menit. Kemudian bisa meningkatkan kualitas teks. Juga kita bisa meminta mereka untuk memvariasikan copywriting yang sudah kita buat. Kemudian karena AI ini bisa digunakan untuk brainstorming, kadang kita bisa muncul ide-ide lama atau bisa memunculkan ide-ide segar ya. Lalu juga bisa dalam adaptasi gaya bahasa. Karena ketika kita menggunakan AI ada beberapa gaya bahasa yang bisa kita gunakan, misalnya gaya bahasa profesional, gaya bahasa santai, humor, seperti itu. Ini ada beberapa contoh AI. Yang pertama ada ChatGPT, lalu juga ada Gemini yang dimiliki oleh Google, dan juga ada Copilot ya yang diaplikasikan oleh
Microsoft, dan basicnya adalah ChatGPT, dan masih banyak sekali, bahkan ribuan, untuk kecerdasan buatan saat ini tuh ada ribuan untuk aplikasinya. Nah, untuk menggunakan kecerdasan buatan atau memaksimalkan kecerdasan buatan, ada namanya istilahnya prompt AI. Jadi pola yang kita gunakan supaya hasil hasil feedback dari kecerdasan buatan itu maksimal. Nah, prompt AI atau prompt kecerdasan buatan ini biasanya dibagi menjadi tiga unsur, yaitu function, konteks, dan modifier. Function ini lebih kepada uh, perintahnya. Perintahnya apa? Kita mau dia melakukan apa? Konteks itu konteks dari perintah tersebut. Lalu modifier itu adalah misalnya unsur-unsur lain yang bisa lebih menghasilkan feedback yang kita inginkan. Misalnya, saya mau membuat 5 headline untuk saya ada sebuah acara, perpustakaan ada acara tentang bedah buku tentang pemilu, dan target acara tersebut adalah mahasiswa usia 17 sampai 25 tahun. Dan saya mau bikin headline untuk promosi acara tersebut. Nah, saya ketikkan, ini nggak harus berurutan, boleh dibolak-balik. Saya ketikkan konteksnya dulu. Saya mau buat acara bedah buku tentang pemilu, pesertanya adalah mahasiswa usia 17 sampai 25 tahun. Lalu saya berikan perintah kepada si kecerdasan buatan atau AI tersebut, tuliskan 5 ide headline untuk mempromosikan acara tersebut. Lalu saya tambahkan modifier. Gunakan bahasa yang fun dan casual, karena memang targetnya adalah mahasiswa usia 17 sampai 25 tahun. Kurang cocok jika saya menggunakan bahasa profesional. Nah, itu tadi untuk sekedar untuk penjelasan mengenai penggunaan kecerdasan buatan untuk copywriting. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, ini kita lewatkan saja. Oke. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini ya untuk sesi Zoom-nya. Nah, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Bu Evi, silahkan. Izin Pak, kalau kita menggunakan AI tersebut, apakah itu dikategorikan dalam plagiarisme atau enggak? Gimana caranya supaya itu Oke. tidak dikategorikan plagiat? Plagiat ya. Jadi sebenarnya sampai sekarang masih belum ada batasan antara apakah kita secara full misalnya menggunakan AI itu adalah sebuah kegiatan plagiarisme. Tetapi untuk memaksimalkan penggunaan AI, jangan minta dia untuk membuatkan misalnya copywriting, tetapi kita gunakan sebagai sarana untuk bertukar pikiran, seperti itu. Jadi misalnya untuk ketika kita mau menulis artikel nih misalnya, kita ini aja tanya ke dia kira-kira pembahasan tentang misalnya bedah buku tentang ini apa saja dalam acara bedah buku apa saja sih acaranya misalnya seperti itu. Lalu kita bisa bertanya tentang siapa misalnya kita mau mengadakan acara mau mengundang narasumber, lalu ada beberapa alternatif nih kita bisa coba tanyakan siapa narasumber A, B, C seperti itu. Lalu misalnya minta nanti kita kayak ngobrol sama temen seperti itu atau asisten ahli. Nah, itu pergunakan AI seperti itu. Karena kalau memang langsung biasanya kalau langsung minta dibuatkan juga sekarang sudah banyak ya yang bisa mendeteksi
ini buatan AI atau bukan, seperti itu. Berarti seperti diskusi gitu ya Pak Iya, ya? betul sekali Ibu. Oke, Baik Pak, ada terima kasih. iya sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa lanjutnya sampai pukul 11.15 bisa mengerjakan tugas ya. Penugasan sudah saya upload di LDK. Silahkan mengerjakan di sana tugasnya. Sampai di sini ada yang mau mungkin ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya leave Zoom? Oke, sebentar. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada panitia ya, Kang Mamat. Sebentar. Halo, Kang Mamat Ramlan. Sebentar ya. Ya, silakan Kang Mamat. Bisa mungkin ada yang mau disampaikan. Mungkin saya cukupkan sekian ya Bapak Ibu. Jangan lupa dikerja sisa waktunya sampai pukul 11.15 digunakan untuk mengerjakan tugas dan juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini saya izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Mas Bapak Haryo atas materinya.